Ketika malam sunyi dan semua terdengar terlalu pelan untuk diabaikan, saat itulah cerita ini dimulai. Bersama saya, Pochita, selamat datang di 5 menit merinding. Bersiaplah, karena kisah yang akan kalian dengar kali ini bisa saja mendekat perlahan dan meninggalkan jejak yang tak akan mungkin bisa kalian hilangkan. Malam ini, Pochita akan membawa kalian menyusuri kisah yang mungkin tak ingin kalian dengar sendirian. Ada anak kecil, namanya Dino. Usianya baru 7 tahun. Dia memiliki kelebihan. Dia bisa melihat sesuatu yang orang lain tidak bisa lihat. Mereka bilang dia anak indigo. Tapi malam itu kemampuannya bukanlah sebuah anugerah. Karena ketika dia harus melakukan operasi tonsilektomi di sebuah rumah sakit tua peninggalan zaman Belanda, dia melihat sesuatu. Sebenarnya hal yang paling menyeramkan bukanlah prosesi operasinya, tapi saat dia bangun tengah malam dan diajak bermain oleh teman kecil yang ia tidak kenal, yang seharusnya sudah mati. Pagi itu Dino dibawa ke ruang operasi. Dokter bilang semuanya akan baik-baik saja karena ini hanya operasi tonsilektomi, ringan dan cepat. Tapi saat jarum anestesi mulai memasuki lengannya dan kesadarannya mulai memudar, samar-samar dia melihat bayangan di ujung kakinya. Seperti seorang anak kecil, laki-laki, usianya mungkin seusianya. Bajunya lusuh, kotor. Anak kecil itu tersenyum manis, tapi tatapannya kosong, seperti tidak hidup. Dan saat Dino mulai tertidur, anak itu masih terus menatapnya. Operasi berjalan lancar dan Dino sadar sore harinya. Di sekelilingnya sudah ada ayah, ibu, dan perawat yang tersenyum lega. Tapi saat Dino menoleh ke arah pintu kamar rawatnya, dia kembali melihat anak kecil tadi berdiri di ambang pintu, tersenyum dan melambai ke arahnya. Dino, walau masih lemas, membalas lambaian tangan anak kecil itu. Namun saat ayahnya menoleh ke pintu, alisnya langsung mengernyit. "Ada apa, Nak? Tidak ada siapa-siapa di sana." Malam pun tiba. Ayah dan ibu tidur di sofa kecil di sudut ruangan. Lampu yang temaram, hanya cahaya kecil di dinding. Dino tiba-tiba terbangun. Kakinya terasa aneh, karena ada yang menggoyang-goyangkannya secara perlahan. Dino membuka mata, lalu anak kecil itu sudah ada di ujung kasurnya. Dengan suara lirih dia berkata, "Ayo, main sama aku sendirian." Entah bagaimana, Dino bisa duduk, lalu pindah ke kursi roda. Kakinya lemas, tapi tubuhnya seperti dipaksa untuk mengikuti. Lalu anak kecil itu mendorong kursi roda Dino, menyusuri sepanjang lorong rumah sakit yang sunyi dan gelap dengan bersenda gurau. Dino asik saja merasa mendapatkan teman baru. Dia tidak jenuh di rumah sakit sendirian. Hingga tiba-tiba kursi rodanya terhenti.
Ia menoleh ke kanan, ke kiri, ke belakang. Anak kecil itu hilang. Deno mulai panik. Dia memanggil, "Hei, kamu di mana? Kamu di mana?" Lalu Deno melihat sekelilingnya dan dia tersadar. Dia berhenti tepat di depan pintu besi besar bertuliskan ruang jenazah. Seketika kursi roda Deno terdorong dengan sangat keras sampai memasuki kamar jenazah itu. Disusul dengan suara pintu yang tertutup dengan sangat keras dan terkunci. Deno yang telah tersungkur di lantai berusaha menggedor-gedor pintu jenazah itu dengan sangat keras. Dia berusaha berteriak, tapi tenggorokannya terasa sangat berat. Suaranya seperti terkunci di dada. Dia terus memukul-mukul pintu dan menangis. Hingga terdengar suara lembut memanggilnya. Deno. Deno menoleh perlahan ke arah belakang. Di sana ada anak kecil itu. Tapi kali ini matanya hilang. Hanya rongga hitam. Hidungnya berdarah. Kulitnya pucat membiru. Senyumnya tetap sama. Tapi wajah itu bukan milik manusia. Seketika Deno langsung pingsan. Azan subuh berkumandang. Ayah dan ibu yang terbangun seketika panik mengetahui anaknya tidak ada di kasurnya. Mereka berlari ke ruangan, melapor kepada perawat, berteriak ke sana ke sini mencari anaknya. Mereka lalu berjalan menyusuri lorong-lorong rumah sakit sampai akhirnya mereka menemukan Deno berada tepat di depan kamar jenazah, duduk di atas kursi roda dan tidak sadarkan diri. Seketika ayah dan ibu Deno langsung berlari menghampiri Deno dan membawanya kembali ke kamarnya. Setelah sampai di kamarnya, Deno yang masih lemas mengucapkan satu kalimat. "Anak itu sedih, Bu. Dia nggak punya teman." Lalu Deno kembali tertidur. Di rumah sakit tua itu, tidak semua yang tersenyum kepada kalian manusia. Kadang ada yang sudah lama menunggu teman bermain di balik pintu kamar jenazah. Saya Pecita, dan ini adalah 5 menit merinding. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Selamat malam.